Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan Pak Alpu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran seni budaya. Kita tahu bersama, pada materi yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana kita menggambar bentuk. Di bab kedua ini, di halaman 15, kita akan membahas tentang menyanyi secara unisono dan memainkan alat musik ansambel. Kita suka menyanyi. Mungkin waktu kalian kecil juga pasti kalian menyanyi sesuai dengan usia kalian. Nah, di kelas 7 ini kita belajar tentang ilmunya, tekniknya, supaya kita mengetahui apa yang sudah kita lakukan dan kita praktek. Oh, ini bagian dari ilmu yang pernah kita lakukan. Menyanyi secara unisono, menyanyi secara unisono atau penyajian lagu yang disajikan secara unisono, yaitu menyanyi lagu dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan satu suara. Saya ulang pembahasannya. Apa yang dimaksud dengan menyanyi secara unisono? Ini harus digarisbawahi supaya jadi pengetahuan buat kalian. Menyanyi lagu unisono adalah menyanyikan lagu dua orang atau lebih. Jadi kalau dua orang atau lebih bisa bersama-sama. Dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan satu suara. Jadi menyanyi unisono itu yang nyanyi nggak sendiri, berdua atau lebih, ya, dengan satu suara. Mana contohnya, anak-anakku sekalian? Kamu setiap hari Senin upacara bendera. Ketika bendera dikibarkan, ada petugas atau sekelompok teman-teman kalian bernyanyi lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Kemudian kita hormat, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Maka itu adalah teorinya adalah nyanyi yang disajikan secara unisono. Atau misalnya hari kemerdekaan Republik Indonesia yang sebentar lagi kita akan sama-sama rayakan. Di situasi normal biasanya kita upacara bendera. Kemudian setelah pengibaran bendera biasanya kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional atau Hari Merdeka, kita nyanyi bersama-sama. Dinyanyikan secara bersama-sama dengan satu suara, itu disebut penyajiannya namanya unisono. Jadi jelas ya, yang disebut dengan menyanyikan secara unisono adalah menyanyikan bersama-sama dua orang atau lebih dengan satu suara. Nah, untuk menyanyikan lagu dalam sebuah kelompok dengan baik, tentunya kita harus menguasai cara menyanyi. Baik cara menyanyi dalam musik dinamakan teknik vokal, atau teknik vokal merupakan cara memproduksi suara yang baik dan benar. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bernyanyi. Di antaranya adalah pernapasan. 3 jenis pernapasan yang biasa dilakukan dalam bernyanyi, yaitu pertama, pernapasan dada. Kedua, di bawah dada, pernapasan perut. Dan kemudian ketiga adalah pernapasan diafragma. Jadi cara kita bernapas itu ada 3: pernapasan dada, pernapasan perut,
Kemudian yang ketiga adalah disebut namanya diafragma. Nah, bernyanyi unisono merupakan bernyanyi satu suara atau menyanyikan melodi lagu-lagu daerah merupakan adalah bagian dari kekayaan dan warisan budaya Indonesia. Karena kita ketahui bersama bahwa kita ini masyarakat Indonesia yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, terdiri dari berbagai macam banyak suku bangsa, pasti di setiap daerah memiliki lagu-lagu daerah. Orang Sunda punya lagu daerah. Orang Jawa Tengah ada lagu daerahnya, misalnya Gundul-Gundul Pacul. Atau Betawi ada lagu daerahnya, misalnya Kicir-Kicir. Atau di Aceh ada juga lagunya Nan Jauh di Mato. Dan di berbagai daerah-daerah lain ada lagu-lagu daerah yang bersifatnya Nusantara. Nah, salah satu cara pembawaannya dilakukan dengan cara teknik unisono. Dan itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tugas kita bersama lah memelihara, menjaga warisan nenek moyang kita untuk kita dalami menjadi pengetahuan dan menjadi wawasan kita sebagai generasi muda, agar ke depan kalian yang melanjutkan daripada para pemimpin-pemimpin kita bukan hanya mengenal masa depan, tapi juga bisa memahami kekayaan bangsa Indonesia. Di antaranya adalah lagu-lagu daerah yang cara pembawaannya dengan teknik vokal atau cara pembawaannya dengan cara dinyanyikan dengan secara unisono. Balik lagi, pernapasan agar suara kita jadi bagus menggunakan 3. Ada pernapasan dada, pernapasan perut, kemudian yang ketiga disebut dengan diafragma. Teknik vokal antara lain, teknik vokal, suara itu ada vokal, ada konsonan. Vokal itu terdiri huruf A, I, U, E, O. Nah, itu vokal, huruf vokal. Kalau konsonan K, M, N. Nah, itu harus jelas seorang penyanyi. Jangan sampai dalam pelapalan tidak mengerti teknik vokal, kemudian pelapalannya tidak jelas. Ini menjadi penting agar memiliki kejelasan ucapan. Nah, prasering dalam sikap bernyanyi dan intonasi ini penting sekali, harus kita pelajari dan harus kita latih. Apalagi kalimat-kalimat kata-kata R biasanya. R, uler, melingker-lingker di atas pagar. Nah, kalau kalian yang agak cadel mengucapkan itu harus dilatih. Uler, melingker-lingker di atas pagar. R, jangan L. Kemudian selanjutnya menyanyikan lagu daerah secara unisono. Bernyanyi unisono tadi sudah disampaikan adalah bernyanyi dengan satu suara, menyanyikan melodi suatu lagu dengan partitur lagu bernyanyi unisono. Ini adalah merupakan pokoknya saja. Tapi kemudian nanti dalam cabangnya, dalam membawakan lagu, ada berbagai macam bentuk. Ada dinyanyikan dengan bentuk kanon namanya, atau unisono, atau juga disebut paduan suara. Nah, di sini yang harus kita garis bawahi dan harus kita ingat pengertiannya. Apa itu yang disebut dengan kanon? Apa itu yang disebut dengan unisono? Dan apa yang disebut dengan paduan suara? Kalau yang disebut dengan kanon, istilah kanon, kanon itu adalah lagu yang dinyanyikan oleh beberapa kelompok. Jadi lagu yang dinyanyikan oleh beberapa kelompok
Lagu yang dinyanyikan oleh beberapa kelompok orang secara bersahut-sahutan, itu namanya kanon. Lagu yang dinyanyikan oleh beberapa kelompok orang secara bersahut-sahutan. Artinya ada suara satu, suara dua, bisa jadi suara tiga. Nanti setiap orangnya itu ditentukan, dipisahkan mana yang suaranya tenor, mana yang suaranya bariton, mana yang suaranya bass kalau dia laki-laki, mana yang sopran, mana yang mezzo sopran, mana yang alto kalau dia perempuan, dipisahkan. Itu dinyanyikan secara bersaut-sautan. Misalnya menyanyikan lagu Burung Kakatua. Burung kakatua, burung kakatua, nemplok di jendela, nemplok di jendela. Nah, ada suara satu, ada suara dua. Maaf, suara saya memang falas begini ya, tidak sebagus suara kalian. Tapi sekedar pengetahuan dan wawasan yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami. Itu contoh sederhana dari suara kanon yang dinyanyikan secara bersaut-sautan. Kalau yang disebut unisono tadi sudah disampaikan, adalah bentuk lagu yang dinyanyikan dengan satu suara. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan paduan suara. Nah, paduan suara adalah lagu yang dinyanyikan sekelompok orang dengan beberapa jenis suara. Jadi dinyanyikan oleh sekelompok orang dengan berbagai jenis suara campuran. Nah, gitu ya. Kemudian lagu ada dalam bentuk solo. Solo. Bukan solo nama sebuah daerah. Solo itu lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi. Kemudian ada lagi istilah duet. Kalau duet, lagu yang dinyanyikan oleh berapa? 2 orang penyanyi. Betul, pinter kamu. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya istilahnya trio. Dulu ada grup terkenal, waktu kamu belum lahir mungkin. Sekarang lagunya masih ada yang namanya trio kuek kuek. Atau belum lama, ada yang namanya trio ubur ubur. Nah, salah satu personilnya namanya Ocit. Nah, itu kamu kenal. Nah, itu adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh 3 orang penyanyi. Nah, ini jelas nih, kamu jadi paham. 1 ada istilah kanon, bersaut-sautan. 2 ada istilah unisono, ya, yang dinyanyikan dengan cara satu suara. Kemudian paduan suara, sekelompok orang, suaranya macam-macam. Ketiga ada yang disebut namanya solo, maaf, yang keempat namanya solo. Kemudian yang kelima namanya duet. Dan yang ketiga namanya trio. Nah, istilah-istilah ini harus kita pahami menjadi sebuah pengetahuan dalam pelajaran seni budaya. Biasanya suka muncul di soal-soal dan kamu harus memahami itu. Jangan ada belum disampaikan. Yang jelas pada materi ini saya sudah sampaikan. Kemudian paduan suara atau kur, ya, dari bahasa Belanda, kur itu koor, tulisannya 2. Merupakan istilah yang merujuk pada ansambel musik yang terdiri atas penyanyi-penyanyi maupun musik yang dibawakan oleh ansambel tersebut. Umumnya suatu kelompok paduan suara yang membawakan musik paduan suara terdiri dari beberapa bagian suara. Ada yang dinyanyikan 15 orang atau lebih, yang memadukan berbagai macam warna suara. Nah, itu. Yang jelas pernyanyian itu disebut namanya ansambel. Ya. Pembawaan disebut ansambel. Ansambel itu adalah kalau alat musik, berbagai macam alat musik yang dimainkan secara bersama-sama dengan berbagai macam alat musik, itu namanya ansambel musik. Ada gitar, ada drum bass, ada bass, ada organ, kemudian ada gendang dimainkan secara bersama-sama, itu namanya ansambel musik. Kalau yang menyanyikan banyak orang,
ensemble vokal namanya. Ya. Jadi pengertian ensemble itu adalah lagu atau alat musik yang dimainkan secara bersama-sama dengan berbagai macam alat musik. Nah, itu. Kemudian jenis-jenis paduan suara. Apa jenis-jenis paduan suara? Ada paduan suara unisono, yaitu suara yang menggunakan satu suara. Ada paduan suara dua suara sejenis. Ada paduan suara tiga suara sejenis. Ya, ada paduan suara tiga suara campuran. Ada paduan suara tiga jenis suara, jadi warna-warna suara, tenor, tenor, bass, atau sopran, sopran, alto, atau sopran, alto, bariton. Nah, itu nanti dipilih berdasarkan tingkat suaranya. Nanti alat pengukur suara itu, kalau tidak salah istilahnya namanya garputala nanti. Selanjutnya adalah pengertian lagu-lagu daerah. Nah, sekarang kita bahas, tadi di depan kita sudah bahas apa yang disebut dengan lagu daerah adalah merupakan bagian dari kekayaan bangsa kita yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, melahirkan banyak lagu-lagu daerah, dan itu merupakan kekayaan yang harus kita pelihara, kita jaga, kita ketahui, dan kita pahami. Lagu daerah adalah lagu yang lahir dari budaya daerah setempat yang bersifat turun-temurun. Dan lagi, lagu daerah adalah lagu budaya daerah setempat yang bersifat turun-temurun. Nanti di depan kita akan bahas apa yang disebut dengan lagu daerah dengan cirinya. Biasanya cirinya menggunakan bahasa daerah setempat. Kalau Betawi biasanya menggunakan bahasa Jakarta. Kalau Jawa menggunakan bahasa Jawa, kalau Sunda menggunakan bahasa Sunda. Yang kedua, cirinya adalah yang kedua, biasanya syairnya sederhana, hanya beberapa bait saja. Ketiga, diwariskan secara turun-temurun, tidak ada bukunya. Diwariskan secara turun-temurun. Dan yang keempat, cirinya lagu daerah itu tidak dikenal siapa penciptanya. Makanya kalau lagu daerah, kalau kamu lihat di dalam buku-buku lagu, pencipta lagu biasanya NN. Apa yang dimaksud NN? No name, tidak dikenal penciptanya. Nah, itu. Nah, keunikan lagu daerah, pertama sederhana, tadi saya sudah sampaikan. Sifatnya kedaerahan, umumnya mempergunakan bahasa daerah setempat, ya, syairnya, dialeknya setempat bersifat lokal, karena lagu daerah tumbuh dari budaya setempat. Lagu daerah ini syairnya sederhana. Kemudian yang ketiga, turun-temurun, diwariskan secara turun-temurun, biasanya dari orang tua kepada anaknya, atau dari neneknya kepada cucunya. Lagu daerah setempat biasanya diciptakan dalam kondisi alam di daerah setempat. Misalnya ada lagu gundul-gundul paculcul, atau lir ilir, nah gitu ya. Nah, itu lagu daerah. Orang-orang dulu hiburannya tidak seperti orang sekarang. Kalau orang sekarang hiburannya macam-macam, gadget, tinggal buka di handphone, smartphone, handphone pintar, segala macam aplikasi ada. Kalau dulu hiburannya yang menyanyi di pematang sawah ketika istirahat, menggunakan alat-alat sederhana, terciptalah lagu, kemudian diwariskan secara turun-temurun. Atau di tengah malam istirahat karena tidak ada lampu, kemudian berada di halaman rumah, kebetulan sedang terang bulan, biasanya anak-anak bermain di tanah lapang sambil bernyanyi lagu-lagu ya yang sederhana yang diwariskan oleh orang tua mereka. Itulah hiburan orang dulu, sederhana tapi nikmat, indah. Tidak seperti orang sekarang, mungkin termasuk kamu, handphone main terus tapi jarang gerak, yang sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan kemalasan. Cobalah bergerak, itu ya, seperti orang-orang dulu. Yang keempat, jarang diketahui penciptanya. Tadi saya sudah sampaikan.
ya, karena lagu daerah ini mempunyai karakter turun temurun. Nah, inilah pertemuan kita pada kesempatan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami pengertian-pengertian tadi. Ada unisono, ada kanon, ada ensemble dan lain sebagainya. Kemudian untuk tugas, kerjakan tugas ya, buat kamu menuliskan lagu-lagu di daerah di atas kertas lembar ya, sesuai asal daerah kamu tulis lagu daerah. Oh, saya asalnya dari Betawi, tulis lagu daerah termasuk notasinya, syairnya. Biasanya di buku-buku lagu ada, kamu salin, kamu tulis di kertas lembar, di kertas HVS yang putih polos menggunakan pensil. Nanti dikumpulkan di sekolah setiap awal bulan. Terima kasih, sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat. Allah jadikan kita orang yang terbaik untuk masa depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.